Sebagai seorang guru, kita juga harus berperan sebagai coach. Mengapa demikian? Selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa peran pendidik sejatinya sebagai penuntun segala kekuatan kodrat potensi yang ada pada diri anak, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia, maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam perannya sebagai penuntun bagi anak-anak didiknya inilah, maka kita bersama perlu memahami proses pendekatan komunikasi coaching, agar selaras pula dengan proses among yang kita hadapi dalam keseharian sebagai pendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya. Nama Kardianto, calon guru penggerak Angkatan 4, dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pendamping Ibu Ari Ika Kusumayanti, dan fasilitator yang terhormat Ibu Tutik Saptiningsih. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi pengerjaan modul 2.3A9. Koneksi antar materi, coaching. Tujuan pembelajaran khusus. CGP menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh, dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pada fase ini Anda diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran di modul 2. Pembelajaran yang berpihak pada murid, dan membuat sebuah koneksi antar materi belajar yang sudah Anda lakukan. Untuk memudahkan Bapak Ibu CGP dalam merajut pemahaman dari berbagai materi, ada 3 penugasan yang perlu dilakukan. Instruksi penugasan. Buatlah sebuah kesimpulan dan refleksi yang disajikan dalam bentuk media informasi. Format media dapat disesuaikan dengan minat dan kreativitas Anda. Contoh media yang dapat dibuat: artikel, ilustrasi, grafik, video, rekaman audio, screencast presentasi, artikel dalam blog, dan lainnya. Bacalah pertanyaan-pertanyaan panduan berikut untuk membantu Anda membuat kaitan tersebut. Buatlah sebuah kesimpulan dan penjelasan mengenai peran Anda sebagai penuntun, sistem among, atau seorang coach di sekolah, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di modul 2, yakni pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran emosi dan sosial. Buatlah sebuah refleksi dari pemahaman atas keseluruhan materi modul 2.3. Bagaimana keterampilan coaching dapat membantu profesi Anda sebagai guru dalam menjalankan pendidikan yang berpihak pada murid. Unggahlah bagan atau artikel ini pada laman LMS. 2.3A9. Koneksi antar materi, coaching. Kesimpulan. Sebagai seorang guru, kita juga harus berperan sebagai coach. Mengapa demikian? Selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa peran pendidik sejatinya sebagai penuntun segala kekuatan kodrat potensi yang ada pada diri anak, agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia, maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam perannya sebagai penuntun bagi anak-anak didiknya inilah, maka kita bersama perlu memahami proses pendekatan komunikasi coaching, agar selaras pula dengan proses among yang kita hadapi dalam keseharian sebagai pendidik. Sebelumnya, silakan pemirsa lihat-lihat di channel ini. Bila mungkin ada hal-hal yang berkenan di hati, dengan mengetik rupa-rupa trik di taskbar, kemudian tekan enter. Ada keterangan di Google ini, rupa-rupa trik YouTube, silakan klik. Tampilannya seperti ini. Ingin lihat-lihat video silahkan klik video. Ingin melihat kumpulan video sesuai tema, silahkan klik playlist. Ada e-kinerja kepala sekolah, ada e-kinerja guru,
Ada seputar e-kinerja, ada diklat online, ada guru penggerak, ada materi pembelajaran, dan ada pula kegiatan sekolah. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi pemirsa yang sudah berkenan like, share, subscribe, dan komen. Semoga dukungan pemirsa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis, agar pemirsa selalu mendapat update pertama dari channel ini. Terima kasih semuanya, salam dan bahagia. Lanjut. Lalu apa itu coaching? Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari Coach Grant, 1999. Coaching dalam konteks pendidikan merupakan salah satu proses menuntun, belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya sebagai seorang pamong. Guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Dalam hal ini coaching memiliki peranan yang sangat penting, karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid, sekaligus mengembangkannya, dengan berbagai strategi yang disepakati bersama. Jika proses coaching berhasil dengan baik, maka masalah-masalah pembelajaran atau masalah-masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran, serta permasalahan yang dapat menurunkan semangat belajar, hingga potensi murid, akan dapat diatasi. Mengingat pentingnya proses coaching ini, sebagai seorang guru harus memiliki keterampilan coaching, agar menjadi coach yang hebat bagi murid-muridnya. Menurut International Coach Federation (ICF), memberikan acuan mengenai 4 kelompok kompetensi dasar bagi seorang coach, yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Dari keempat kompetensi dasar di atas, sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Mengapa? Karena dalam proses coaching sendiri, membutuhkan pendekatan sosial dan emosional kepada murid, di mana kita harus bisa membangun hubungan baik, berkomunikasi yang baik dengan murid, dan memahami kebutuhan-kebutuhan tiap murid. Jadi dengan menguasai teknik-teknik pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan coaching, guru telah siap untuk memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Karena dari ketiga pembelajaran tersebut semuanya berpusat pada murid. Proses coaching berbeda dengan mentoring dan konseling. Seorang coach, pemberi manfaat dan pelaksana kegiatan coaching, tidak langsung memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Penerima kegiatan dan manfaat dari kegiatan coaching, melainkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan rangsangan atau pemantik, agar coachee menemukan alternatif solusinya sendiri. Model coaching yang banyak digunakan adalah Tirta. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntut guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Tirta kepanjangan dari T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, T. Tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Kita, sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir, tanpa sumbatan. B. Refleksi. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu kerja keras dan komitmen dari seorang guru untuk memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Salah satu caranya yaitu dengan terus meningkatkan kompetensinya. Guru dituntut untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan belajar tiap murid yang berbeda-beda. Dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus bisa mengenali emosi,
dan membangun hubungan sosial emosional dengan murid. Dan juga guru harus bisa menjadi seorang coach bagi murid-muridnya, dalam rangka mengembangkan segala potensi yang ada pada murid. Guru yang berperan sebagai coach menunjukkan sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid. Pendampingan yang kita lakukan bagi anak-anak didik kita, seyogyanya memberikan arti dalam proses tumbuh kembang. Sehingga para coach mengalami proses yang bermakna dari setiap langkah tirta yang dijalani. Sehingga potensi mereka tergali optimal. Untuk itu marilah kita semua belajar, dan terus belajar demi kemajuan dan perkembangan murid-murid kita. Demikian pengerjaan modul 2.3a, 9 koneksi antar materi, coaching. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.